Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate IKN. Pekerja dari Kalimantan Timur tetap tinggal berada di IKN Nusantara dan tetap melakukan pekerjaan proyek pembangunan. Kendati ditinggal mudik sekitar 13.000 pekerja, pembangunan infrastruktur ibu kota Nusantara dipastikan sesuai jadwal. Hal ini karena sudah dihitung tahapan-tahapan pembangunan dan juga matriks-matriks pekerja secara bertahap dan terukur. Terlebih, tidak semua dari total 16.380 pekerja konstruksi IKN melakukan perjalanan mudik lebaran. Ada juga pekerja yang berasal dari Kalimantan, terutama Balikpapan, Samarinda, Penajam Pasar Utara, Kutai Kartanegara dan sekitarnya tetap tinggal dan melakukan pekerjaan seperti biasa. Selain itu, evaluasi, monitoring, dan tinjauan pekerja juga terus dilakukan secara berkala tiap pekan. Bahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadimulyono meninjau IKN setiap pekan, sekali dalam 1 bulan. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Pak Danis Hidayat Sumadilaga memastikan hal itu kepada Kompas.com terkait aktivitas mudik dan balik lebaran para pekerja konstruksi IKN Nusantara. Tanggal 15 April sesuai dengan jadwal cuti dan libur bersama nasional, mereka akan kembali menjalankan pekerjaannya. Terlebih ada insentif dari para pelaksana konstruksi, ujar Pak Danis. Hal senada dikatakan Kepala Otorita IKN Pak Bambang Susantono. Dia menyebutkan kembali para pekerja konstruksi sudah diatur sedemikian rupa. Kembali dari kampung halaman tanggal 15 April, mereka dalam keadaan fresh dan ini sudah dihitung oleh teman-teman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, cetus Pak Bambang. Sementara itu, hingga saat ini pekerja infrastruktur fisik IKN yang sudah tuntas 100%, namun masih memerlukan persiapan alias beautifikasi adalah penataan sumbu kebangsaan tahap 1. Di Sumbu Kebangsaan tahap 1 sudah berdiri tegak Galeri Center sebagai etalase bagi para UMKM dengan produk yang sudah terkurasi, visitor center, plaza seremoni, amphitheater yang bisa digunakan untuk pertunjukan seni dan budaya, teras cakrawala dan community center. Di sekitar area ini juga telah terpasang videotron raksasa dan layar LED sebagai pusat informasi yang bisa diakses para pengunjung. Tidak ada deviasi pekerjaan, Pak Danis menjelaskan dalam konteks menyambut upacara peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI. Infrastruktur batch 1 akan dilakukan komisioning. Komisioning merupakan serangkaian aktivitas dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa semua sistem, peralatan, dan komponen dalam pembangunan infrastruktur bisa beroperasi sesuai dengan spesifikasi standar dan persyaratan yang telah ditetapkan. Proyek infrastruktur batch 1 dan sebagian batch 2 akan masuk dalam proses komisioning untuk mendukung persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, ucap Pak Danis. Pak Danis merinci infrastruktur yang masuk ke dalam batch 1 yang mendukung persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI 17 Agustus di kawasan IKN adalah kawasan Istana Presiden mencakup gedung kantor Presiden, Istana Negara, lapangan upacara dan kantor Kementerian Koordinator. Kemudian, 3 ruas tol IKN yakni Saksi 3A Karangjong KKT Karyangau sepanjang 13,4 km dengan progres 73%, Seksi 3B KKT Karyangau Simpan Tempadung sepanjang 7,3 km dengan progres 76%, dan Seksi 5A Simpan Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 79%. Saat ini progres batch 1 sudah mencapai 78,49%, sementara progres batch 2 mencapai 26,34%. Infrastruktur batch 2 yang sedang dikerjakan dan cukup strategis adalah pembangunan 47 tower hunian untuk ASN, TNI dan Polri, serta Bandara VVIP antara Nurate Tama. Khusus untuk persiapan upacara 17 Agustus 2024, insya Allah pada bulan Juli 2024 mendatang, 12 tower hunian selesai dan dilengkapi furnitur untuk langsung digunakan, cetus Pak Danis. Selain rusun ASN, Kementerian PUPR juga menggeber pembangunan Bandara VVIP atau Nurate Tama yang harus sudah bisa diuji coba pada Juli 2024.
Landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang merupakan wewenang dan pekerjaan Kementerian PUPR saat ini sudah mencapai progres 14%. Dan Juli nanti sudah 2.200 meter terbang Puncak Padanis. Pak Danis mengharapkan tidak ada deviasi pekerjaan dan seluruh pembangunan infrastruktur IKN dapat tuntas tepat waktu sesuai target yang ditetapkan seraya menjaga quality health, safety and improvement, tepat mutu, tepat biaya, tepat guna dan tepat waktu tuntasnya. Ibu kota negara telah menjadi pusat perhatian nasional maupun internasional. IKN mengacu kepada proyek pembangunan ibu kota negara baru Indonesia yang menggantikan wilayahnya dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek IKN bertujuan untuk mengatasi terjadinya kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, serta kerusakan lingkungan yang terjadi di Jakarta. Selain itu, IKN juga bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menawarkan investasi ke dalam proyek IKN. Proyek IKN telah memiliki beberapa rencana pembangunan infrastruktur seperti pusat pemerintahan, perkantoran, transportasi, tempat tinggal, serta fasilitas lainnya. Dengan melihat prospek pembangunan infrastruktur dan keoptimisan pembangunan IKN ini dapat memberikan peluang yang besar dalam sektor investasi, pemindahan ibu kota negara Indonesia juga memberikan peluang dalam sektor pariwisata, di mana terdapat potensi dengan pertumbuhan populasi serta aktivitas masyarakat dalam maupun luar negeri, yang saat ini menjadi pusat perhatian akan menarik minat masyarakat terhadap IKN. Sehingga investasi ke dalam infrastruktur sektor pariwisata dan bisnis seperti mall, hotel, bandara, pusat hiburan, serta ruangan terbuka akan menghadirkan keuntungan bagi para investor. Tak hanya investasi dalam infrastruktur, IKN juga menawarkan investasi dalam sektor pendidikan. Pengembangan IKN tentu saja menyediakan sektor pendidikan seperti sekolah internasional, universitas, pusat pelatihan dan pendidikan lainnya. Dengan bertujuan untuk menghadirkan peradaban baru bagi Indonesia, tentu saja kita juga membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Untuk mendukung penumbuhan manusia yang berkualitas pula, institusi pendidikan yang berkualitas dapat menarik minat siswa serta mahasiswa dari berbagai wilayah, serta mengundang keuntungan bagi investor. Perkembangan IKN juga dapat memberikan keuntungan investasi pada sektor ekonomi. Lingkungan IKN mendukung pertumbuhan teknologi yang tinggi, yaitu dengan adanya infrastruktur yang modern serta dukungan dari pemerintah. Investasi ke dalam sektor teknologi dapat mencakup teknologi informasi, artificial intelligence, blockchain, Internet of Things, dan teknologi lainnya. Investasi ini juga dapat dimasukkan ke dalam pembangunan pusat penelitian, pengembangan produk teknologi, dan lainnya yang juga akan memberikan riset terbaru, pengembangan serta menciptakan lapangan kerja baru. Keberhasilan dalam membangun ibu kota negara tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi pada ekonomi regional Indonesia. Hal ini akan memberikan peluang investasi tambahan dalam pengembangan dalam sektor ekonomi yang menguntungkan IKN serta investor, sehingga terciptanya lingkungan ekonomi yang kondusif. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.